cerita yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kebohongan yang diucapkan satu kali akan berhenti sebagai kebohongan. Tapi kebohongan yang disampaikan berulang kali akan diterima sebagai kebenaran. Ajaran itu diberikan oleh Joseph Goebbels. Dia adalah menteri propaganda Partai Nazi di Jerman ketika Hitler berkuasa. Dia dikenang karena keberhasilannya menipu masyarakat Jerman untuk percaya pada kebohongan tentang Hitler sebagai penyelamat Jerman dan bahwa Yahudi adalah ras yang menghancurkan Jerman. Karena kebohongan yang diulang-ulang itu, masyarakat Jerman yang sebenarnya rasional mendukung Hitler yang belakangan menjelma menjadi salah seorang diktator yang paling bengis dalam sejarah modern. Dan karena kebohongan yang diulang-ulang itu, orang-orang Yahudi dibantai oleh rezim Nazi. Kebohongan yang diulang-ulang itu yang kini kita saksikan dalam kasus Anies Baswedan. Saya misalnya baru saja membaca hasil survei nasional tentang elektabilitas Capres 2024. Yang melakukan survei adalah sebuah lembaga bernama Indonesia Political Opinion atau IPO. Hasilnya, Anies Baswedan menjadi capres yang paling banyak didukung rakyat Indonesia. Menurut IPO, 21,3% rakyat memilih Anies sebagai Capres 2024. Diikuti oleh Sandiaga Uno dengan 13,8%, Ganjar Pranowo 11,6%, Agus Harimurti Yudhoyono 10,2%, dan Prabowo Subianto 8,4%. Saya sama sekali tidak percaya dengan hasil survei tersebut. Saya yakin IPO tidak melakukan survei nasional secara benar. Selama ini sudah ada survei-survei capres yang dilakukan sejumlah lembaga survei terkemuka dan terpercaya. Misalnya saja SMRC dan Indikator. Dalam survei-survei itu tidak pernah nama Anies menempati posisi teratas. Lazimnya yang berada di ranking teratas adalah Prabowo dan Ganjar Pranowo. Baru setelah itu Anies. Dan jarak suara antara mereka tidaklah jauh. Selisihnya cuma paling di bawah 5%. Sementara IPO mengatakan nama Anies jauh di atas nama-nama lainnya. Kejanggalan ini bisa terjadi karena saya yakin IPO tidak melakukan penelitian dengan cara yang benar. Dalam siaran persnya, IPO mengatakan survei dilakukan pada 29 November sampai 2 Desember dengan melibatkan 1.200 responden. Mereka juga mengatakan mereka menggunakan multi-stage random sampling dengan sampling error 2,5% dan tingkat akurasi data 95%. Saya yakin mereka bohong. Mungkin saja cara penarikan sampelnya yang asal-asalan. Atau mungkin penelitian tidak dilakukan di seluruh Indonesia. Atau mungkin sekali sebenarnya mereka tidak melakukan penelitian sama sekali. Siapa yang tahu? Siapa yang memeriksa bahwa mereka benar-benar turun ke lapangan dengan metode yang mereka katakan? Karena yang pasti adalah kalau dilakukan dengan cara yang benar, hasil survei nasional mereka seharusnya tidak jauh berbeda dengan temuan SMRC dan Indikator. Inilah yang saya sebut sebagai membangun kebohongan berulang-ulang. Yang sedang berusaha disesatkan adalah image tentang dukungan publik terhadap Anies. Tapi ini bukan sesuatu yang baru tentunya. Pada pemilihan presiden 2014 dan 2019, mesin politik Prabowo melakukan hal serupa. Mereka terus membohongi publik dengan hasil survei abal-abal bahkan sampai hari H pemilihan. Anda mungkin masih ingat bagaimana pada Pilpres 2014, quick count banyak lembaga survei di hari pencoblosan menampilkan hasil berbeda. Jadi waktu itu kalau Anda menyaksikan siaran televisi TV One, RCTI dan grupnya, yang menang adalah Prabowo. Sementara kalau Anda menyaksikan Metro TV, SCTV, yang menang adalah Jokowi. Belakangan terbukti hasil quick count SMRC, Indikator, LSI, dan lain-lain yang disiarkan Metro TV yang mendekati hasil akhir Pilpres sesungguhnya. Sementara yang ditampilkan TV One, RCTI jauh dari hasil akhir. Tapi begitulah memang kerja mesin politik penyebar kebohongan. Tanpa malu, mereka berbohong. Dan itulah yang antara lain menyebabkan banyak pendukung Prabowo yang sampai sekarang mungkin masih percaya bahwa pemenang Pilpres 2014 sesungguhnya adalah Prabowo. Ini sekarang diulang oleh IPO. Saya yakin mereka bohong.
Tapi memang tidak mudah untuk membuktikan kebohongan itu karena di Indonesia ini tidak ada lembaga audit survei. Tapi kebohongan ini bisa juga mengambil beragam bentuk. Bisa juga sekedar menimbulkan kesan yang salah. Misalnya saja yang dilakukan Metro TV. Awal Desember ini Metro TV memberikan anugerah Man of the Year 2021 pada Anies. Anies dinobatkan sebagai gubernur terbaik dalam kategori Best Governor for Inclusive Economic Growth. Ini sih memang bukan kebohongan yang nyata, tapi tetap saja kita bisa pertanyakan kejujuran pemberian anugerah tersebut. Di mana sih letak kehebatan Anies dalam hal pertumbuhan ekonomi? Tapi toh kita paham bahwa anugerah ini memang dibuat-buat untuk menaikkan reputasi Anies. Dan Metro TV melakukannya karena Surya Paloh lazim disebut-sebut sebagai kingmaker di belakang Anies. Kampanye yang menyesatkan lain adalah tulisan Hersu Beno Arif yang viral melalui media sosial. Hersu Beno adalah wartawan senior yang dikenal sangat anti Jokowi. Tulisan lamanya berjudul Anies Baswedan tidak boleh dan jangan sampai jadi presiden sekarang menyebar kembali. Dia membangun narasi bahwa kritik terhadap Anies pada dasarnya tidak jujur dan tidak objektif. Para pengkritik Anies menurut Hersu Beno berprinsip bahwa Anies tidak boleh dan jangan sampai menjadi presiden. Alasan penolakannya beragam dari ideologi, politis, dan tentu saja yang paling penting dari aspek bisnis. Karena itu, seberapapun bagusnya Anies bekerja, dia akan dijegal. Kata Hersu Beno, mau Anies mendapat penghargaan dari dunia, termasuk penghargaan dari akhirat sekalipun, tidak ada urusannya. Mereka akan terus membuli, hajar habis. Hersu Beno berargumen, tuduhan bahwa terjadi peningkatan banjir di masa kepemimpinan Anies adalah mengada-ada. Di pihak lain, keberhasilan Anies diabaikan begitu saja. Menurut Hersu Beno, ada 3 alasan yang melandasi serangan pada Anies. Pertama, alasan ideologis. Anies ditolak karena dia adalah sosok pemimpin yang dekat dengan Islam. Kedua, alasan politis. Anies ditolak karena dia adalah sosok yang berseberangan dengan pemerintah Jokowi. Ketiga, alasan ekonomis. Anies ditolak karena ia adalah sosok yang berbahaya bagi kelompok oligarki yang dikendalikan oleh kelompok bisnis khususnya Taipan. Saya duga kampanye yang dipenuhi muatan kebohongan dan penyesatan ini akan terus terjadi sampai 2024 nanti. Masalah utama dengan Anies adalah bahwa dia itu sosok yang sebenarnya minim prestasi dan minim kualitas. Dia adalah pemimpin yang gagal. Dia gagal ketika memimpin Universitas Paramadina, gagal ketika menjadi Mendikbud, dan sekarang gagal menjadi Gubernur DKI. Kalau penilaian dilakukan secara objektif, nama Anies sama sekali tidak pantas disebut sebagai calon presiden negara sebesar Indonesia. Karena itulah bagi pendukung Anies, kalau fakta objektif tidak mendukung, yang harus dibangun adalah image, gambaran yang seolah menyerupai kebenaran. Sejarah Jerman membuktikan bahwa sosok sejahat Hitler pernah menjadi pemimpin negara sehebat Jerman. Dan dia menang karena berhasil memenangkan pertarungan image yang dibangun melalui landasan kebohongan. Kalau kita tidak berhati-hati, Indonesia bisa mengulang kesalahan yang sama. Karena itulah kita harus lawan segenap kebohongan tentang Anies Baswedan. Kita ungkapkan kebenaran dan biarkan akal sehat bekerja. Mari terus gunakan akal sehat. Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.